lelaki tadi. Tapi di mana ada perempuan 9 tahun nggak keluar head, 10 tahun nggak keluar head, 11 tahun nggak keluar head, 12 tahun nggak keluar head, balik atau belum? Belum balik. Lelaki 9 tahun belum keluar mani, 10 tahun belum keluar mani, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun belum keluar mani juga. Kemudian perempuan sama, udah 13 tahun belum head juga. Nah, tunggu setahun lagi usia 14 tahun. Pas usia 14 tahun ternyata belum head juga yang perempuan, yang lelaki juga belum mimpi jima. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau sudah neranjang usia sampai 14 tahun ke 15 tahunnya mah itu sudah kehukuman balik, walaupun belum head, walaupun belum keluar mani, tetap kalau sudah sampai 14 ke 15 tahunnya mah sudah kehukuman balik. Maka wajib
wajib alaihi katasiman qada'u ma fatahu itu opo ngodoan barang kang luput yusiman buhima fidalika zamani dalam mengkonon mangsa lakin tetapi la takodil ba'atu orang ngodoan sopo wadon itu zaman haidiha ing dalam mangsa hadiah mar'ah au nifasiha atau nifasiha atau haidi atau nifasiha mar'ah bidalika zamani ing dalam mengkonon mangsa ketika ing dalam mengkonon mangsa syarat wajib sholat ada 4. Yang pertama beragama Islam. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah hidup dari lahir kita mah bapak ibu kita agamanya Islam. Alhamdulillah, jadi udah otomatis kita mah pas remaja gede enggak ngucap 2 kalimat syahadat lagi, karena udah ikut bapak maknya agamanya Islam. Ini kan yang ngaji babanya agamanya Islam, engkaunya Islam,
kumpinya, uyutnya Islam, terus udeg-udegnya Islam, siurnya, jangkauannya, botunnya, 7 turunan ke atas. Alhamdulillah keturunan kita mah asalnya beragama Islam. Mudah-mudahan kita terus keturunan kita pun terus ke bawah semuanya beragama Islam, karena yang beragama Islam lah yang nanti daerah bakal ditempatkan khusus tempat yang Allah sudah peruntukkan yang namanya surga. Jadi surga mah buat orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, hidupnya beragama Islam, tinggal bawa iman Islam, itulah yang bakal ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya ini dikasih kekuatan iman Islam terus sampai keturunan kita juga, jangan sampai ada yang melenceng meninggalkan agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin walaupun ibu dikasih susah, yang penting beragama Islam daripada kaya agama kafir. Alhamdulillah, ini lebih baik susah hidup di dunia bari jeung sholat terus ngaji mau sedekah juga pengen sebenarnya mah, ngan hidup dikasih susah tapi tetap sabar menjalani hidup, walaupun dalam melakukan hidup puyeng mah ada, kemudian sedih mah ada, jengkel mah ada, apalagi ketika punya bini ngomel terus, nggak punya duit kagak kerja ngomel, di rumah aja ngomel, makan melulu, ngopi melulu, jajan melulu, ngomel terus. Makanya kita hidup mah yang penting hidup susah, miskin, tapi ditetapkan hati kita iman ke Allah, iman ke baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hidup susah paling di dunia paling lama 60-70 tahun susah ya. Tapi kalau kita sholat dijaga, puasa dijaga, ngaji pun dijaga, silaturahmi keluarga kita pun dijaga, niscaya itu menjadi kebahagiaan yang bakal kekal abadi di akhirat nanti. Sebab di akhirat mah kebahagiaan masuk ke surga itu Pak udah nggak ada batasan. Sampai kapan andai kata masuk surga, orang benar baru ternyata dikasih susah hidupnya, kerja nggak diterima, macul kagak punya kebun, sawah juga nggak punya, kemudian dagang rugi melulu, dikasih modal habis terus, dasar keturunan susah mah susah baik. Nah kemudian istiqomah, waktu ngaji mah ngaji, waktu sholat mah sholat terus, walaupun hidup diuji seperti itu, sabar terus sampai meninggal dunia, bertahan iman Islam kagak nyoplok. Itu berarti Allah menjadikan miskin kita untuk jaminan kekal di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Makanya kalau dikasih miskin alhamdulillah, dikasih seneng alhamdulillah, udah alhamdulillah aja, dikasih seneng alhamdulillah. Itu mah jangan pengen kaya, jangan pengen kaya. Sebab kalau udah kaya rata-rata fakir, rata-rata kufur. Hidup mah minta pengen seneng bahagia, udah segitu aja ya, udah
Sebab ada yang jadi raja kaya raya, Firaun, sombong, nggak iman ke Allah, nggak iman ke kanjeng Nabi Musa. Kubakatin apa? Miskin? Bukan miskin, kubakatin kaya. Kerajaan luar biasa, harta benda luar biasa, kufur. Naudzubillah, tinggal kufur, neraka abadal abidin wadah rodain. Siapa lagi? Korun adalah asalnya mah orang miskin Korun mah. Kemudian minta doa ke kanjeng Nabi Musa, pangdoakeun pengen kaya raya, pengen seneng. Kata kanjeng Musa, udah mendingan lu mah susah Korun, sebab kalau lu susah itu berjamaah sama gua. Jadi gua seneng lihat lu berjamaah terus sama gua, lagi susah mah. Gua kalau doain lu kaya, takutnya lu lupa sama berjamaah, lupa sama gua. Enggak bakal lupa saya mah pasti nggak bakal lupa jamaah tuh, saya bakal jaga. Justru saya mah kalau udah kaya pengen saya mau nyantun segala macam. Akhirnya 2 kali 3 kali akhirnya didoain juga oleh kanjeng Nabi Musa, karena maksa pengen sekarang kaya, didoain kok. Pas didoain bener kaya pesat luar biasa. Sampai ke Korun mah bandanya itu gudangnya itu terbuat dari emas, bahkan kuncinya aja, kunci gudangnya dibawa oleh kuda, 20 kuda nggak kebawa, kuncinya doang, bahkan kunci dari emas. Itu banda banyak apa dikit. Tapi ternyata omongan Korun ternyata sebaliknya, setelah kaya nggak mau sedekah, pelit, bahkan sholat ditinggal, kumpul dengan kanjeng Nabi Musa ditinggal, dan akhirnya tinggalnya mebes mendem, berikut gudang-gudang harta bendanya mebes. Oke, kalau kita nemu dari tanah, nemu banda, disebutnya harta Korun ya. Harta si Korun, acak-acakan ada si Korun nggak kemakan seumur hidup. Nah, artinya jangan pengen kaya, pengen seneng. Siapa golongan yang seneng? Golongan yang seneng apa? Butuh yang beragama Islam, iman ke Allah, iman ke Rasulullah. Itulah rombongan yang bakal seneng, walaupun hidupnya agak seneng. Kenapa? Sebab jadi dunia begini Pak Bu ya. Jadi hidup mah nggak bakal ada yang seneng terus, juga nggak bakal ada yang susah terus. Kenapa? Sebab proses penciptaan manusia. Nih kita mah ini dari turunan kanjeng Nabi Adam alaihis. Kanjeng Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Dari tanah. Kalau proses perjalanan penciptaan Nabi Adam panjang, ini masih simpel aja. Jadi malaikat Jibril ngumpulin tanah sejumlah 60 warna macam tanah, 60 macam tanah dikumpulin. Ada yang warna hitam, warna putih, warna abu-abu, warna ungu, tanah ya, 60 macam tanah. Nah, dari 60 macam tanah itu dibentuk. Sebelum dibentuk kanjeng Nabi Adam, itu tanah direndam Pak, direndam. Biasanya kalau tanah kalau mau dicitak jadi batu direndam gitu, direndam ya, supaya jadi tanah liat. Nah, direndamlah. Berapa lamanya? Itu direndam di air husni namanya, air hazan, air prihatin. Jadi direndam itu tanah yang sejumlah 60 macam tanah direndam di air keprihatinan. Berapa lamanya direndamnya? 40 tahun. Setelah 40 tahun itu tanah diangkat, dipindahin lagi ke air yang lain, yaitu air sur namanya, air kebahagiaan. Nggak lama lihat kebahagiaan ngan seukur setahun.
Berarti lama mana? Prihatin apa seneng? Makanya turunan Nabi Adam senengnya sebentar, susahnya lama. Kenapa? Sebab sasakalanya dulu atau ngerendam tanah proses penciptaan Nabi Adam itu 40 tahun di air keprihatinan. 40 tahun air tanah air kebahagiaan nggak cukup 1 tahun. Berarti wajar umat Kanjeng Nabi Adam terus sampai keturunan umat Nabi Adam hanya Nabi Muhammad itu kalau gajian tanggal 1 senangnya, puyengnya 40 hari. Betul ya, rombongan puyeng semua. Nah itu apakah kepengen Nabi Adam? Bukan, ini kita hidup semua ketentuan Allah Subhanahu. Dan supaya kita selamat iman kita, Islam kita, caranya bagaimana? Kudu percaya kepada qada dan qadar Allah, kudu ridho akan ketentuan hukum yang Allah tentukan kepada kita. Jangan ngarasula, jangan nyalahin, apalagi ngebangkit ke Kanjeng Nabi Adam. Nah, kaeta seneng susah. Makanya seneng nggak selamanya seneng, ada seneng apa namanya susah lama, sebulan misalnya pasti ketemu seneng, tinggal ngitung aja berapa hari tadi. 40 hari. Nah esoknya bakal seneng nggak sehari. Puyeng nggak punya duit, bayar utang diudak-udak sama bang. Puyeng 40 hari tetap puyeng. Pas udah mentok mah ketemu rezeki mah di hari yang ke-41 ngantuk 1 seneng. Kenapa senengnya? Cukup buat bayar utang yang diudak-udak. Diudak-udak yang 40 hari berapa duit? 10 juta. Ternyata pada hari ke-41 ketemu duit 10 juta. Seneng gak kan? Seneng. Dibayar kan itu 10 juta. Berarti besoknya puyeng lagi. Makanya alhamdulillah tubuh yang dagang warung banyakin stok dagang koyo. Tujuannya supaya dibeli pasti kan. Puyeng itu kalau dia puyeng panas dingin bohong, sebenarnya bukan puyeng kan udah duit. Nah itulah sesakalanya begitu. Nah kemudian bicara kita semuanya tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita sekarang bisa kumpul begini nih, ini semuanya sudah ada catatan tulisannya di Lauhil Mahfuz. Kita bakal ada di sini kumpul bareng, niat sama-sama ngaji untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah jadi alhamdulillah Islam menjadi syarat pertama. Kita berarti sudah memeluk agama Islam, bahkan kita mah dari lahir pun sudah Islam. Terus sampai sekarang kita mah ada di golongan kaum muslimin. Kita punya saudara agamanya Islam, punya tetangga agamanya Islam, dan kita tinggal di lingkungan beragama Islam. Alhamdulillah kita berarti di mana kita sudah memenuhi daripada tatanan syarat untuk melaksanakan sholat yang hukumnya wajib, di antaranya adalah Islam, maka kita patut bersyukur bisa melaksanakan sholat, dan sholat tersebut adalah menjadi sah adanya dan kita melaksanakannya pun dapat ganjaran. Alhamdulillah. Jaga yang pertama. Yang kedua adalah syarat wajib melaksanakan sholat wasaniha al-bulugu balik. Balik mah batasan untuk ditetapkan hukum syariat di mana seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan sampai batas balik, di mana sudah sampai batas balik berarti dia sudah ada di dalam kehukuman balik. Maka di mana sudah balik maka dia wajib melaksanakan sholat.
Perempuan ukuran baliknya itu dari usia berapa? Kalau perempuan mah ditilik, dia mah patokannya di mana sudah usia 9 tahun misal, kemudian sudah keluar darah dari kemaluannya, keluar darahnya bukan karena tunggak, juga bukan karena dicolok, tetapi ini mah sudah menjadi adat rahimnya, berberi keluar darah. Ditanya oleh emaknya, "Ma, ini si saya darah ini keluar dari kemaluan saya, ini darah apa, Mak?" Ketamanya, "Yo, umur lu berapa neng emang?" 9 tahun. "Oh, itu namanya darah head." Nah, di mana perempuan mulai keluar darah head usia 9, maka usia 9 tersebut dia sudah hukuman balik, maka hukum sholat 5 waktu hukumnya sudah menjadi wajib. Andai kata udah keluar head 9 tahun belum sholat juga doraka. Yang dosa siapa? Arti si anak perempuan tersebut yang sudah balik. Terus head. Kalau lelaki mah di mana sudah mimpi jima, usianya belum sampai 15 tahun atau 14 tahun belum sampai, tapi ditilik usianya baru 10 tahun, ngan sudah bebetul lu. Nggak boleh ada cewek lewat, nenek-nenek lewat pakai baju ala batang artis dari belakang disuitin. Ada temennya, "Ini cakep lu." "Oh no, cewek cakep biasa." Dari belakang cakep juga, lihat depannya. Pas lewat dia, innalillah, kaget. Nah, usianya 10 tahun. Nah, ternyata udah kenal sama cewek, ditanya sama temennya, "Lu sih sama cewek orang ketemu mana sih? Nggak boleh, nggak ada yang muda, yang tua juga lu suitin." "Emang lu udah?" "Ini gue sebenarnya gue udah mimpi. Gue mimpi tidur berhubungan badan, keluar mani gue." Nah, usia lelaki 10 tahun mimpi jima, keluar mani mimpinya. Eta berarti usia 10 tahun sudah berhubungan balik, walaupun usianya belum sampai 14. Nah, kita. Tapi di mana ada perempuan 9 tahun nggak keluar head, 10 tahun nggak keluar head, 11 tahun nggak keluar head, 12 tahun nggak keluar head, balik atau belum? Belum balik. Lelaki 9 tahun belum keluar mani, 10 tahun belum keluar mani, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun belum keluar mani juga. Kemudian perempuan sama, udah 13 tahun belum head juga. Nah, tunggu setahun lagi usia 14 tahun. Pas usia 14 tahun ternyata belum head juga yang perempuan, yang lelaki juga belum mimpi jima. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau sudah nerajang usia sampai 14 tahun ke 15 tahunnya mah itu sudah kehukuman balik, walaupun belum head, walaupun belum keluar mani, tetap kalau udah sampai 14 ke 15 tahunnya mah sudah kehukuman balik. Nah, saya tanya di sini yang ngaji semuanya usianya berapa tahun? Ibu usianya baru 14 tahun di Bali. Cepat satu. Udah pada balik. Udah pada kondor enggak? Itu balik lagi. Nah, pantah. Di mana balik? Wajib, awas tak. Beragama Islam balik wajib sholat. Wajib. Nah, kemarin tentang masalah orang yang murtad, syarat yang pertama kan beragama Islam. Berarti orang non-Islam enak dong, mereka nggak wajib sholat, bener nggak wajib. Kalaupun mereka sholat nggak sah sholatnya, bener nggak bakal sah sholatnya. Tapi awas, ketika orang kafir tidak diwajibkan sholat karena tidak memenuhi syarat. Syarat pertama beragama Islam, tetap nanti di akhirat mah dia mah disiksa. Siksanya double. Double-nya mana? Satu, dia beragama bukan agama Islam, jadi siksa pertama. Yang keduanya, ibadah sholat nggak wajib baginya. Karena apa? Dia tidak memenuhi syarat beragama Islam. Tuh tidak memenuhi syaratnya, jadi siksa lagi. Dua siksa namanya. Ketika nanti di akhirat sumpit eta siksanya selama-lamanya.
Jadi jangan cemburu sama orang kafir, nggak ibadah puasa, nggak ibadah sholat, apa? Dia mah di sini seneng, ya emang senangnya di sini doang dia mah. Di akhiratnya bakal nyungsep selama-lamanya. Kalau kita di sini susahnya sementara, capeknya sholat jadi ganjaran, capeknya puasa jadi ganjaran. Ya kalau nggak puasa doraka, nggak sholat doraka, kalau dilaksanakan dapat pahala. Tah itu kan capek. Apa capeknya? Ngerjain sholat, ngerjain puasa. Tapi capeknya itu kata Allah, tenang, hidup nggak bakal lama, paling lama 60-70 tahun. Tapi dengan ibadah yang kamu laksanakan dari balik sampai meninggal, itu bakal aku kasih nikmat luar biasa, surga selama-lamanya nanti di akhirat. Alhamdulillah. Kena jaga. Udah pokoknya jaga. Nah, pengennya mata. Makanya ini kita malah lagi ngejaga iman Islam doang segitu. Tapi awas, itu orang kafir mah nggak wajib melaksanakan sholat. Namun apabila orang kafir ternyata dia pas menjelang mati, satu hari andai kata mau meninggal dunia, usianya dihitung ternyata 70 tahun, di Lauhil Mahfuz 70 tahun satu hari misalnya, di Lauhil Mahfuz udah 70 tahun berarti satu hari lagi meninggal. Pas satu hari lagi dapat hidayah dari Allah, petunjuk iman ke Allah, iman ke Rasul, datang tuh si kafir ke seorang ustadz atau kiai, masuk Islam. Pas masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan usianya tinggal satu hari lagi. Eta kan lalakon kafirnya eta 70 tahun eta. Dikemblengan 70 tahun, pas satu hari dia iman, kemudian baru mengucap 2 kalimat syahadat pagi misalnya, pas johor, dur adzan johor mati nih, padahal belum sholat aja eta. Itu bagaimana? Nah inilah keuntungan orang kafir yang masuk Islam. Allah ngejamin walaupun dia belum melaksanakan sholat sewaktu-waktu aja, dan dia iman ke Allah walaupun hitungannya baru 4 jam, tapi kalau dia iman ke Allah, iman ke Rasulullah, maka dia masuk ke dalam surganya bakal selama-lamanya dan nggak bakal disiksa. Tuh untungnya orang kafir kalau masuk. Makanya orang kafir pada lama-lama ya, mungkin itu ngarah pas mau mati itu kali mau Islam kali begitu. Ternyata kelewat. Nunggu lah nanti udah ada Tuhan dikit baru Islam. Sebab ketika masuk Islam jadi kayak capek lagi sholat, nggak perlu puasa. Kali-kali pas masuk agama Islam meninggal, kasih kafir ngomong begitu. Pas baru nyat begitu mati duluan. Kafir nggak dengar itu. Kafir rugi kata dia. Makanya nanti didongengin, ada riwayat kan nanti ketika orang kafir, emang orang kafir ngomongnya gimana di neraka? Rame ya Pak, nantilah di rumah. Orang ngobrolin, Tuhan lu siapa? Orang aja begitu. Padahal Tuhan gue sebenarnya mau pengen Allah dulu ya. Allah dulu, dia tolol-tololan dan ke belakang di neraka. Nantilah didongengin, ada dongengnya. Nah, kita bicara masalah orang kafir, ketika dia masuk Islam wajib nggak dikodok sholat yang selama dia dari balik sampai dia masuk Islam, nggak wajib dikodok Pak kalau orang kafir. Tapi kalau orang murtad mah awas. Wal murtadu fala tasqutu anhu sholatu biridati, awas kalau orang murtad mah nggak gugur sholat yang wajib baginya dengan sebab murtad. Contoh, Zaid beragama Islam, kemudian dikasih hidup susah aja, kemudian ada tawaran jadi bos dengan syarat masuk agama Kristen. Kata dia mantap, kebenaran gua orang miskin, gua miskin udah capek dari muda. Nah, terus ada tawaran jadi bos, bener jadi bos, masuk agama Kristen si Zaid. Pas dapat 1 tahun, tadinya kan waktu Islam aja wajib sholat ya, wajib puasa karena beragama Islam. Pas masuk Kristen, eta sholat nggak wajib bagi saya.
Maksudnya enggak sah kalau kejadian, tapi hukum sholatnya tetap wajib dilaksanakan oleh Zaid. Tapi kalau Zaid sholat enggak sah sebab agamanya Kristen. Kenapa wajib? Sebab diawali Zaid dengan Islam, murtad lah. Nah, dalam 1 tahun jadi bos. Pas kemudian setahun kemudian perusahaan bangkrut, miskin lagi. Kata dia, lah daripada begini mah mendingan balik lagi ke Islam. Bener, balik lagi ke agama Islam. Berarti 1 tahun dalam agama kafir, etakan sholat enggak wajib secara hukum kafirnya, tapi dia mah bukan kafir, hukumannya murtad. Murtad karena masuk ke agama kafir tersebut, balik lagi ke Islam. Itu Pak, selama 1 tahun Zaid kan enggak sholat dia karena agamanya Nasrani. Tak, pertanyaan hukum sholat yang sebelumnya Zaid beragama Islam itu tetap wajib gak bagi Zaid? Itu Pak, hukumnya tetap wajib sholatnya, tetap wajib. Kan kafir dia, benar kafir. Kok bisa wajib? Karena diawali dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Terus hukum wajib tersebut berlaku terus berjalan sampai mana? Sampai Zaid ternyata balik lagi ke Islam. Berarti ketika balik lagi ke Islam berarti Zaid wajib melaksanakan sholat. Nah, dalam 1 tahun itu Zaid nggak sholat, itu sholat tersebut wajib diqodho gitu. Wajib diqodho. Zaid balik lagi ke Islam, qodho selama 1 tahun sholat tetap. Puasa berarti 1 bulanan dah wajib qodho. Tapi kalau orang kafir meles-meles turunan kafir masuk Islam, eta nggak wajib qodho Pak, nggak wajib qodho. Tapi kalau dari Islam ke murtad ke kafir balik lagi ke Islam, tinggal hitung lalu selama murtadnya berapa tahun. Kalau 1 tahun berarti sholatnya wajib diqodho 11 ya murtad. Kalau dia lagi itu, kalau dia nggak masih Islam nanti murtad sampai meninggal neraka sama lamanya. Nah, jadi apabila seorang murtad kami Zaid pala tasqutu anhu sholatu, maka enggak gugur bagi Zaid yang murtad tersebut, sholat tetap wajib diganti dengan sebab murtadnya. Wajib alaihi, maka wajib bagi si Zaid yang murtad alaihi ida ada Islam, di mana dia balik ke agama Islam, qodho amal fatahu, ngodoan sholat yang telah dia tinggalkan bisa maniridah ketika waktu dia murtad. Awas itu mah kalau laki-laki yang murtad. Bagaimana ini Mas Sarwiti? Sarwiti ketika beragama Islam dikasih susah, kemudian masuk agama Nasrani dapat 1 tahun. Nah, berarti dalam 1 tahun Sarwiti murtad. Dalam 1 tahun tersebut si Sarwiti kan head, kemudian atau nipas dalam sindrom setahun tersebut. Nah, kemudian setahun kemudian masuk lagi ke agama Islam, balik lagi. Nah, dalam 1 tahun itu Sarwiti tetap wajib ngodoan sholat. Tapi ketika head ketika murtadnya dia head, itu yang head itu mah nggak wajib diqodho. Itu bonus, nah, tetap bonus. Jadi si Sarwiti ketika murtad dia head, dia nipas, itu head nipas kan nggak wajib sholat. Nah, itu nanti ketika Sarwiti masuk Islam yang pelebah head sama nipas mah itu nggak wajib diqodho. Adapun sisanya tetap wajib qodho. Gitu. Nah, ini mah alat kadar ngaji supaya tahu, bukan berarti mau dipraktekin, jangan. Praktekin lama-lama lah, masa seminggu mah. Jadi jangan, naudzubillah ini mah bicara hukum. Sebab ya, apabila nanti ada orang datang ke kita mau masuk Islam, misal ternyata kafir, meles keturunan kafir, dia mau masuk Islam, udah ucapin 2 kalimat syahadat, ajarin oleh kita, kemudian dari situ kalau udah balik wajib mandiin dulu, kalau belum balik sunnah dipandiin baru ucap 2 kalimat syahadat. Nah, beres begitu udah tinggal melaksanakan sholat, nggak wajib ngomong qodho. Tapi kalau yang masuk Islamnya sebelumnya murtad dan sebelum Islam murtad balik lagi Islam, datang lagi pang syahadatin, misalnya datang ke kita ajarin syahadat, terus balik lagi setelah balik, nah ngomong berapa lama waktu murtad, ada 1 tahun mah, terus ini balik lagi lah sama ya sih susah aja untuk ngomong. Terus ini balik lagi, maka berarti hidayahnya balik lagi. Nah, kita dalam 1 tahun di langit itu yang 1 tahun wajib qodho. Pernah
pernah head nggak waktu itu head? Nah head tinggal itu jangan head. Headnya berapa bulan? Alhamdulillah sama head 1 bulan 15 hari. Berarti tinggal hitung selama 1 tahun. Berarti berapa hari tak bonus? Nah, kita bagian berapa? Jadi yang kedua balik menjadi syarat wajib sholat. Alhamdulillah kita mah ini semuanya sudah kehukuman balik. Berarti di mana kita sholat melaksanakan sholat sah, di samping sah juga mendapatkan ganjaran. Tapi awas kalau kita sudah balik tidak melaksanakan sholat maka hukumnya doraka. Jangan monya-monya, jangan nantang-nantang. Sebab sholat mah ketika kita meninggalkan satu waktu baik sengaja itu sama dengan kita nyatet nama kita di pintu neraka. Sama. Ini pintu neraka ya. Nama saya tulis. Pinter kok belum ya? Belum. Tapi itu orang yang kagak sholat sengaja. Nah, boleh begitu bagaimana? Jadi itu mah orang tua saya doain biar dapat hidayah. Itu makna saya doain kalau nggak mau sholat supaya mau sholat. Doain jangan disumpahin, ini mah orang tua tolol pokok sholat kalau puasa sama berani mati kalau neraka nggak boleh itu anak. Atau orang tua yang ngajarin anaknya masya Allah susah, ini anak disuruh ngaji susah, disuruh sholat susah luar biasa. Nah itu anak bagaimana? Mohon kalau ya Allah ini saya dikasih keturunan ini padahal mah ini hasil perbuatan saya sama bini saya dan saya juga resmi kawin, ada saksi, ada wali. Kok ini punya anak ya Allah, ini mah alabatan anak setan. Ogel gede antum gitu. Nah ya Allah saya mah ngaruh masa mungkin ini malah lakon saya mungkin waktu dunia. Sebab saya itu waktu muda mengaruh masa sih ya Allah. Saya waktu muda mah susah dari sama orang tua saya. Belum saya mah itu gak mau kawin kena punya mantu aja itu mah rumahnya di pinggir musola. Akhirnya saya mau sholat tapi alhamdulillah sampai sekarang mau sholat. Tapi ini anak ini wataknya sama seperti saya waktu muda. Ya Allah ampuni dosa saya waktu muda ya Allah. Tak perlu sadar begitu. Ketika sadar baru ya Allah saya sadar saya punya dosa sebagaimana dosa yang dilakukan anak saya. Ini gambaran saya waktu saya muda, ini lakukan saya. Ampuni ya Allah dosa saya menyadar saya mah adalah hambaku yang banyak dosa guru saya. Nah ketika itu baru ya Allah di samping juga ya anak saya ya, kasih hidayah, dikasih terang hati untuk beribadah doa. Jika kalau Allah udah ngomel maka Allah tenang masalah dosa lu sama gua, lu diminta maaf sama gua, tenang sifat gua maka Allah maha pengampun. Dosa lu segede apapun bakal gua ampuni. Tak kata bangga. Asal kita mau sadar mau ngaku di hadapan Allah. Jangan ngaku di orang. Jadi fitnah ngaku di orang mah. Bang tahu nggak mas saya? Saya ini masya Allah budaya main kodok mulut ya. Teman saya main judi mulu, perempuan mana itu barangnya yang nggak pernah saya kolek. Bukan saya colek bang, bahkan saya tolong. Tahu nggak bang? Itu nggak boleh tuh ngomong sama manusia kata nah, jadi fitnah ya teman. Ngadunya kemana? Ke Allah. Setelah beres ngakui sadar baru minta ampunan. Di mana waktunya? Malam-malam lagi ngelamun, megang rokok sebatang bus duduk kopi, kemudian duduk di depan rumah, dari ngeliat bintang langit, ya Allah, langit tinggi amat. Ini menciptakan Allah, ini. Ya, gua ini sekarang udah tua, kumis dulu main sekarang putih semua. Tangan dulu main ini, masya Allah, ini lintus tangan, sekarang mah bobong-bobong. Boleh dulu mah mencilak, dulu mah setiap cewek gua lirik semuanya pada nunggu. Sekarang mah cewek gua suitin pada numpain semua. Ini awal udah tua ini mah ternyata dosa walaupun banyak. Ingat bayang dosa,
di situ, udah nggak perlu keluar sejarah. Udah di situ sadari ketika itu, ya Allah, saya waktu saya melakukan saya waktu itu melakukan itu, saya waktu itu, kebayang oleh kita sendiri. Tak ingetin, dan setelah inget akuin, ya Allah itu adalah dosa saya, perbuatan saya, ya Allah saya sadar sesadar-sadarnya itu adalah dosa yang saya lakukan. Saya tahu ya Allah, dan Engkau pun maha tahu. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Kudu banyak begitu kalau udah ada tua. Udah rada tua, emang ini yang ngaji muda, udah pada tua. Itu tetangga ngomong, saya masih muda, tua muda kelihatan orang belum. Allah, nggak ada yang muda dosa mah, dimana dilakonan oleh yang muda, tetep dosa, yang tua tetep dosa. Yang hebat yang punya dosa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi wajib sholat ala bagi orang yang balik. Bagaimana kalau orang tersebut belum balik? Fala tajib ala ghairil balik, nggak wajib sholat bagi orang yang belum balik mah. Zaid belum balik, Saruti belum balik, eta di mana dur ajan johor. Andai kata tidak melaksanakan sholat, tidak 2 rakaat. Walaupun bapaknya Islam, walaupun emaknya Islam, eta si Zaid berarti anak orang Islam. Tapi kalau belum balik mah berarti belum memenuhi syarat wajib sholat. Berarti di mana dur ajan johor. Ini si Zaid masih main layangan baik. Kemudian si Sariti masih main bonekaan baik, nggak sholat. Kemudian tidak melaksanakan puasa andai kata. Nah itu 2 rakaat atau tidak? Fala tajibu alaihi ghairil balik, nggak wajib, tur juga nggak dosa. Nggak dosa. Nah tapi awas bagi orang tua yang punya anak laki-laki dan perempuan, walaupun anaknya belum balik, kan nggak belum wajib sholat. Wajib nggak orang tuanya nyuruh? Awas tak. Lakin yajibu ala walihi ayyamurahu bisolati. Akan tetapi walaupun itu belum balik, wajib ala walihi ke bapa emaknya. Wali itu ke yang ngurus anak tersebut. Kalau bapak emaknya kan ngurus, bapak emaknya lah kita benar. Berarti wali ke bapak sama emaknya ayyamurahu untuk merintah anaknya bisolati, melaksanakan sholat. Di mana lisab isinin, di mana anaknya itu usianya sudah 7 tahun. Zaid usianya 7 tahun berarti belum balik. Tapi Zaid kan punya bapak, punya emak. Walaupun Zaid nggak sholat zuhur, nggak doraka, Zaid nggak sholat karena belum balik. Pegang usianya baru 7 tahun. Tapi awas, yang menjadi orang tuanya, yang menjadi walinya ternyata nggak nyuruhnya tuh orang tuanya dapat dosa. Anaknya udah 7 tahun. Kata bapaknya tanya, itu Canggoni. Jadi bapaknya Goni. Jadi ada apa itu bang? Itu emang si Zaid usia berapa tahun? 7 tahun. Itu emang nggak disuruh ngaji? Atau belum balik ini? Emang nggak disuruh sholat? Atau belum balik ini? Nah, eta awas, eta Canggoni sama bininya, Cang Ipit. Nah, Goni sama si Ipit punya anak namanya Zaid. Tak, si Goni sama si Ipit eta jadi orang tua, anaknya 7 tahun kagak disuruh acan sholat ketika masuk waktu doraka eta bu, nggak nyuruh doraka. Ketika dur ajan johor, eta minimal eta bapaknya ngomong, tong sholat ya, udah johor no, paen no peci, ayo sholat, ayo nggak sholat, nah minimal digituin, jangan, tong udah johor ya, iya, bapak nggak sholat, lu aja sholat ya. Bukan dulu gitu. Kata bapaknya, abdi yang tua dulu pak, saya mah kalau mati ke sholat, kalau mati ke neraka ke sholat. Sial lu anak, akhirnya kan ibu bawa sama anak, tolong ya teman. Tak, udah gimana orang tua nyuruh. Tak, andai kata bapak mah nggak
bisa nyuruh peda kerja misalnya di waktu zuhur, berarti yang wajib nyuruh bininya. Kudu ada salah satunya yang nyuruh. Kalau dua-duanya, bininya kagak nyuruh, bapaknya kagak nyuruh, lakinya juga, anaknya udah 7 tahun nggak nyuruh sholat waktu zuhur, 2 rakaat nggak nyuruhnya. Terus lagi ada asar nggak nyuruh lagi, 2 rakaat lagi Pak. 2 rakaat maghrib nggak nyuruh juga, 2 rakaat lagi aja. Isya orang tuanya kagak nyuruh lagi, 2 rakaat lagi aja. Orang tuanya mah sholat tuh, bapaknya mah, emaknya sholatnya mah tetap tuh, orang tuanya nggak berganjaran, tapi 2 rakaatnya terus ngalir karena anaknya kagak disuruh sholat. Makanya kalau udah anak 7 tahun Pak, kalau pengen selamat nggak mau nyuruh, pondokin. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz, ya ada apa? Ini saya punya anak, ada berapa? 3. Ini bini pertama, ini bini kedua, bini ketiga. 3 ini ya, saya sama 7 tahun semua. Terus ini baru mau dipondokin Pak Ustaz. Pondokin ini mah karena sudah kewajiban saya sebagai orang tua untuk merintah anak saya melaksanakan ibadah. Oleh karena itu saya titip di sini. Kenapa? Sebab saya kagak mau nyuruh. Jadi Pak Ustaz aja tadi nyuruhin ya. Nah, artinya begini, kalau anak itu wajib diperintah juga kalau anaknya belum mau sholat. Tapi kalau pas 7 tahun ternyata nih anak udah nyelonong sendiri mau sholat, nah eta bersyukur tuh orang tua. Kenapa? Sebab kewajiban nyuruhnya ketika anak 7 tahun mau diperintahnya sudah mau sholat sendiri, itu bersyukur luar biasa. Dan itu nggak bisa Pak Bu kalau anaknya kagak bisa ngaji. Dan kalau di pondok tuh 7 tahun kira-kira dia mau sholat nggak ya? Di pondok mah mau sholat, dia temen pernah sholat. Nah, orang tuanya tinggal ngampanan ganjaran luar biasa tuh gara-gara anaknya 7 tahun sudah mondok. Ya Allah, anak sekarang mau nggak 7 tahun pondokin tercalang, jangan. Otaknya belum kuat dia mah, stres lagi, stres. Nah, padahal mah bicara ilmu Allah mah eta bakal menjadi taufik sebenarnya jalan kebaikan buat anak sebenarnya. Nah, kalau 7 tahun anak belum mau sholat juga, wajib orang tuanya merintah. Cara merintahnya ngomong, tong tuh udah jam johornya sholatnya, tuh pecinya, tuh kainnya udah bapak beliin, awas kalau nggak sholat nih apa nih, tunjukin tak sapu kek, kayu kek, cuma nakut-nakutin doang. Eta jangan begini ngomongnya, oh udah johor tuh ya, no kain, no peci, ayo sholat, ayo belum lah, ayo aduh gitu mana lewe begitu. Nah, takut-takutin agar supaya menandakan kita sudah merintah. Awas tanggal merintahnya dipakai. Apalagi kalau nangkep mah, naudzubillah ini. Masya Allah, zaman akhir mah kadang suka, Masya Allah, kadang melihat anak kecil pada gerayangan kah, gentayangan. Terus SMP katanya, SMP tak belum malam-malam pada gentayangan begitu. Ya Allah, saya mah bukan sedih ke anak itu. Ini orang tuanya ini bagaimana aja nih, punya anak pada bumi. Anaknya mah bisa jadi nanti gede dapat hidayah kan beres. Cuma emaknya nih yang ngantar sama bapaknya itu bagaimana ya anak. Oh. Makanya kalau di pondok pada ngaji mendingan aja. Pondok mah majikan pada ngaji gitu, atau majlis talim pada ngaji kalau begitu kan. Nah, kalau 7 tahun wajib merintah doang, nggak kudu ngegebuk. Udah jangan apa takutnya, awas nih kalau nggak sholat, tak pentungan deh apa nih, tapi nggak boleh ngegebuk gitu. Kalau nggak ngegebuk, ternyata nggak mau sholat juga, nggak neraka udah kan. Terus jangan juga kayak anak diparang, jangan. Mana anak gua sholat juga, jangan. Udah yang penting udah nyuruh. Udah itu lagi, waduh nggak mempan juga nih anak kasih keturunan engkong. Tetangganya bangun dari kubur, loh kalau dia kopluk, lu buat anak sama bapak engkong sih, ribut nah kalau 7 tahun bagaimana? Eta teh wajib diperintah juga, awas bisa ditamyiz. Syarat wajib merintah eta orang tua kanaknya yang usia 7 tahun, syaratnya
anaknya juga kudu sudah pinter. Arti pinter, udah bisa baca Quran, udah bisa baca juz amma, udah bisa niat sholat, udah diajarin kan eta 6 tahun 7 tahun. Coba tolong bisa nggak rukun puasa, rukun sholat, niat sholat doang bisa, usolin podul bisa itu. Berapa waktu 6 tahun dimasukin ke pengajian, kan udah pinter kan. Kemudian ciri pinternya lagi, kalau kencing sendiri, cebok sendiri. Terus ciri pinter lagi, kalau dikasih duit 50 sama 20, dia memilihnya yang 50, berikut yang 20 diambil. Lewat pinter dong. Nah, itu berarti sudah tamyiz. Nah, ketika sudah tamyiz, orang tua wajib merentah ketika anaknya yang tamyiz itu yang pinter usianya 7 tahun. Nah, umumnya anak kita 7 tahun udah pinter belum? Pinternya udah pinter kan? Artinya pinter mah kalau cebok berak cebok sendiri, kalau makan sendok sendiri, kalau kencing bisa cebok sendiri, pakai celana sendiri, itu udah pinter. Berarti wajib perintah sholat. Tapi kalau anaknya idiot mah, idiotnya 7 tahun masih idiot calang. Nah itu bagaimana? Itu mah jangan diperintah, nggak kudu diperintah, sebab diperintah nggak pagon. Itu pagonnya susah, jadi idiot mah. Kan idiot mah kadang sampai 20 tahun masih idiot aja mah. Nah yang idiot itu bagaimana? Yang idiot mah dimakfu oleh Allah. Makanya ketika kita melihat orang yang idiot, hina di dunia, padahal bakal mulia di akhirat. Kita yang semulia sekarang belum tentu semulia yang idiot itu. Kita mah ngomongin yang idiot, padahal masih dijaga oleh Allah. Kenapa? Sebab akal dicabut tujuannya mungkin Allah akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Sebagaimana orang gila, tuh orang gila rombongan seneng Pak. Orang gila rombongan seneng apa? Dia mah senengnya bukan di akhirat doang, di akhirat seneng orang gila mah, di dunia juga seneng. Orang gila ada yang susah? Nggak ada, orang gila mah seneng semua. Makan di gombolan jadi karena senengnya. Nggak pakai baju seneng gitu. Kita yang sehat pada pusing melihatnya. Katanya gila, lu yang stres lihat gua pada puyeng begitu. Baru nutupin mata berangkul lu. Gua aja nggak pakai baju, gua biasa aja. Iya, tadi yang gila, kalau lagi bilang gila itu. Artinya yang gila apa? Dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasaan begitu. Tapi di akhirat surga. Kalau gilanya nggak sengaja. Ya, kalau gila sengaja mah, dia kemprang tetap oleh malaikat. Nggak bisa tipu Allah mah. Nah, eta di mana anak sudah pinter perintah bisa dilutar. Wayajibuhu ala tanbiha li asisinin. Tapi awas, kalau anak tersebut udah usia 10 tahun mah 10 tahun eta wajib merentah. Tur juga anak yang diperintah ternyata enggak sholat, eta wajib kudu digebuk. Kalau usia 7 tahun mah hanya wajib merentah doang, ketika nggak ngerjain nggak kudu digebuk. Tapi kalau usianya udah 10 tahun ini anak wajib merentah sholatnya, juga kalau nggak ngerjain wajib kudu digebuk. Orang tuanya nyuruh doang usia 10 tahun, terus anaknya nggak mau sholat, terus diantep nggak ngegebuknya, doraka Pak. Nggak ngegebuknya doraka. Bodoh. Kayaknya doraka mulu saya main. Anak saya Ustaz 12, itu nggak ada yang saya suruh sholat. Nggak disuruh sholat, nggak ada. Apa kawin? Nggak tahu kawin mah sholat apa nggak dia. Udah kawin belum? Udah sih. Terus Bapak sholat nggak? Justru itu saya aja yang ini masalah. Saya nggak sholat. Itu bagaimana? Oh nggak apa-apa sih. Nanti tetap iman nggak Allah iman nggak ke Rasulullah iman tetap ke surga. Alhamdulillah. Ngan belakang. Belakangan dulu. Nah, melayang dulu di neraka. Nah, melayang. Jadi 10 tahun usia anak ketika disuruh sholat ternyata nggak sholat, eta orang tua wajib mukul anaknya, dengan apa mukulnya? Awas, bukan pakai bonggol kayu barokah. Bahasa mukul di sini adalah mukul goyang mubarok. Mukulnya bukan yang menyebabkan anak tersebut bakal kena baru tersunda. Jadi nggak perlu sampai melukai. Mana kebugannya? Ambil ke bambu, bambu dibelah-belah,
ada buat petunjuk bercerita petunjuk dari jempol begini udah siapin taruh di bilik ke rumah bilik dulu. Anaknya nggak sholat belum. Ngapain ayah nggak sholat? Enggak sih, main guru ayah. Guru pulang loh. Bapak guru begitu, kumis guru ngomongnya. Gimana sih Pak? Ayo sholat. Bentar sih Pak, baru ke jam 2. Mau apa tuh sholat dulu? Ayo. Nih, apa deh? Bambu. Kamu ini apa ya? Kudu galak orang tua ke anak, ngedidik anak mah ketika usia segitu. Kalau udah tua bangka mah bakal ngelawan. Kalau udah remaja kita galak ngelawan anak. Tapi kalau sudah gitu mah anak punya rasa takut, bakal nurut nantinya. Tapi kalau kita ngantep, jangan salah, orang tua pada nyesel punya anak pada ngelawan orang tua. Kenapa? Sebab usia 7 sampai 10 tahun nggak pernah perintah ibadah. Cetak dong. Eta doang tah kita mah. Nah, wajib kudu ngomel biar gue cuma jadi salah. Terus kita mah ngomel juga tujuannya baik. Ayo sholat kan? Nggak sholat nih, balat urusan lu laki lu. Ayo. Bentar sih Pak. Jam berapa mana Pak? Yang asar jam berapa? Nanya asar lagi. Doain. Asar jam 3, ngapain emang? Bentar Pak, jam 3 kurang 5 menit. Angkat kaki. Apa? Cepet. Betis. Sahabat. Terus sana kabur sana, main bodoh lagi. Jauhnya main bodoh misalnya kita. Yang penting udah nyabet kan nggak mau sholat, sabet tak udah nyabet, udah suruh main bodoh aja lagi masalah. Sebab udah gugur kan. Tapi kalau nggak nyabet tuh dulu doang. Ayo sholat nggak? Ayo. Sholat. Kata bapaknya, ayo. Tadi kita tolol tadi itu. Nah, ini nggak sholat, apa masuk asar, nggak nyabet aja, nggak nyabetnya neraka. Awas nyabetnya pakai eta sekenceng apapun nggak jadi masalah. Yang penting bagian belakang dari pinggang ke bawah bagian belakang yang sabet. Nah, kalau mau nyabet anak lah, jangan palanya ditokek, jangan. Mantakan anak otaknya lemah. Otaknya lemah, jangan. Salut. Benjol 3 anaknya ditokek. Itu anak mana datang, mana dongyak babanya. Ayo para benjol bro, ya Allah, kita gak marapi. Makanya ketika kita ngebentuk akhlak anak kita, bukan ketika anak udah balik, udah baru darahin, udah lulus SMP, kamu mondok ya. Jangan salah tuh anak mau mondok. Kenapa? Sebab udah punya teman lingkungan dia. Terus apalagi udah nanti lah anak saya udah SMA baru mau mondokin macem mau mondok. Itu dari masih belum balik. Udah angsong-angsongin pulang. Kenapa lo nggak ngaji? Mbak, ada saya anterin. Dia mau nggak? Kenapa nggak ngaji? Mbak, gurunya libur. Oh libur. Bayar tata anak terlibur. Lu sore mah itu anaknya nggak ngaji nyangkut di pos. Asal temennya pulang ikut pulang. Tinggal pas isi pala dapat seragam dia kagak. Kalau saat itu anak saya gak kasih seragam sentimen amat, bukan sentimen pala lu itu anak nggak ngaji. Katanya pusat libur aja, masa libur tiap hari. Tolong dulu. Sial. Allah artinya ketika kita ngedidik anak kudu beneran 7 tahun 10 tahun. Nah makanya kalau kita punya cucu eta jangan domel cucunya, bilangin ke anak kita tuh atau mantu kita, atau ono anak lu udah 7 tahun suruh ngaji berapa lu ngajur sholat apa lu. Nah kita kudu ingetin nih sebagai mertua atau jadi omnya, jangan sini ngantep. Jangan begini, lu cucu siapa? Cucu saya sih. Nolong aja kalau mau ngaji usia 10 tahun, gitu nyodor. Sama itu mah anaknya ngejebus ketambusan, dia lihatin aja begitu. Jangan kan begitu, kita punya ayam nyolong ketabunan, kita cegah ayam mereka. Nah, ayam ini ayam lo harus ketabunan, lu ketabus urusannya, dicegah anak ke neraka diantep, cucu ke neraka diantep, ya Allah.
orang tak eta dua satu syarat wajib sholat dalam Islam, kedua adalah balik usia 7 tahun wajib mereka babanya ketika ninggalin maka nggak perlu digebuk teman, tapi kalau usia 10 tahun mah wajib mereka sholatnya, kalau nggak ngerjain wajib kudu digebuk. Ngan gebuknya jangan sampai bareng ambil beli mah bangsa 10 lembar mah atau bambu bah dibelah itu segera petunjuk untuk nyabet bagian pinggang ke bawah atau pantat mah kalau disabet pertama doang merah besoknya mah hilang. Terus betis juga disabet doang pertama mah mungkin merah atau biru besoknya hilang. Jangan dibalik bagian depan tulang kering semua. Kalau misalnya digebuk pengkor urusannya jangan utama haram mereka mah jangan dilarang mereka mah ya. Apalagi terus bagian punggung terus ke atas haram mereka mah jangan. Oke gitu juga kalau punya bini jangan mukul bagian depannya jangan, apalagi bagian yang dari atas pusat di bawah leher jangan. Uluran kok hitam sama bu dan ngedepak bagian selangkangan bapaknya. Nah, jangan itu urusan kakak nggak bangun. Nah tinggal wasali suaraku Allah a'lam bishawab.